Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Trisakina. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal metodologi saya yang berjudul Analisis Hambatan Peserta Didik pada Pembelajaran Indonesia kelas 4 SD. Oke, di sini ada abstrak penelitian mengkaji ini mengkaji kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD melalui penerapan strategi survei, question, reading, research, review. Yang disebut itu SQ3R. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan strategi SQ3R siswa kelas 4 SD dapat meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Di sini ada abstrak penelitian ini mengkaji kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD melalui penerapan strategi survei, question, reading, research, review. Yang disebut itu SQ3R. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan strategi SQ3R siswa kelas 4 SD dapat meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang berdaur ulang atau siklus, yaitu meliputi yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga itu ada observasi, yang keempat itu ada refleksi dan refleksi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD yang tercatat pada semester genap, sebanyak 22 orang siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan oleh teknik analisis deskripsi kualitatif. Mode pembelajaran strategi SQ3R yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu survei, yang kedua itu question, yang ketiga itu reading, yang keempat itu cheat, and yang kelima itu review. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Sekolah dasar 6 tahun sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun. Merupakan lembaga pendidikan pertama bagi peserta didik untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Membaca merupakan salah satu kemampuan yang perlu dilakukan oleh siswa dimulai dari SD sampai dengan sekolah lanjut. Dengan mempunyai kemampuan membaca, berbagai pengetahuan yang dapat diperoleh. Kemampuan membaca merupakan suatu hal yang vital dalam suatu masyarakat. Melalui membaca dapat diserap berbagai informasi dan wawasan. Dan wawasan pengetahuan pun makin luas. Namun sayang, tidak semua orang menyadari akan hal tersebut, sehingga membaca belum menjadi kebutuhan. Bahkan pembelajaran membaca pada tingkat sekolah dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian tadi adalah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan meningkatkan pada aspek komunikatif dan dapat fungsional. Bahwa bahasa sebagai alat komunikasi, kemampuan membaca bagi siswa sangat penting karena merupakan salah satu dasar yang memahami dan menambah pengetahuan mata pelajaran yang lainnya. Di sini
Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemahaman siswa sekolah dasar. Yang kedua, lemahnya pembelajaran membaca dan keterampilan membaca. Yang ketiga, mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas berikutnya. Yang terakhir, membuat anak senang membaca. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui hambatan membaca siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Jadi ada kajian teori. Tujuan teori. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra manusia Indonesia. Selain terampil berkomunikasi, peserta didik diharapkan memiliki sikap apresiatif terhadap karya sastra Indonesia, para tokoh-tokoh kebahasaan, guru, dan sesama pelajar. Tujuan tentu saja untuk menanamkan benih dan menumbuhkan mengembangkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia yang pada akhirnya menjadikan NKRI yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode membaca pemahaman dan membaca cepat. Membaca adalah salah satu komunikasi tertulis yang tidak hanya sekedar menghafal huruf atau lambang bunyi, tetapi juga memahami dan memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dibacanya. Membaca pemahaman merupakan proses pemerolehan makna secara aktif dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembaca serta menumbuhkan dengan isi bacaan. Menurut Kudaharu dan Selamat 2012, membaca cepat atau speed reading adalah membaca dengan mementingkan kata kunci atau hal yang penting saja, ditempuh dengan jalan melewati jalan-jalan atau ide-ide penjelas. Selanjutnya, membaca cepat ialah membaca dalam jangka waktu tertentu dalam suatu teks bacaan atau wacana. Soedarso 2007, Equine 1997. Kajian teori selanjutnya ada model pembelajaran strategi SQ3R. SQ3R yaitu strategi membaca yang telah diperkenalkan oleh Robinson pada tahun 1961. Dalam sistem membaca terlebih dahulu melakukan survei bacaan untuk mendapatkan gagasan umum apa yang akan kita baca, lalu dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada diri sendiri yang jawabannya diharapkan terdapat dalam bacaan sehingga bacaan tersebut lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dengan mengutarakan kembali dan dengan kata-kata sendiri mengenai pokok-pokok penting, maka isi bacaan dapat dikuasai dan diingat lebih lama. Soedarso 2006. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Mode pembelajaran strategi SQ3R yang terdiri dari 5 tahap, yaitu survei, question, reading, research, and review. Pada siklus pertama berada pada kategori kurang. Siklus kedua berada pada kategori cukup. Namun ada kenaikan pada siklus pertama dan siklus kedua. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes. Setiap proses pembelajaran menunjukkan pada siklus pertama nilai rata-rata kelas mencapai 66,13 dengan ketuntasan belajar mencapai 50%. Dan siklus kedua rata-rata kelas mencapai 72,27 dengan ketuntasan belajar mencapai 63,63%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan strategi SQ3R dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD yang dilihat dari hasil tes kemampuan membaca pemahaman setiap siklusnya. Dari penelitian ini ada penelitian relevan. Membaca pemahaman. Penelitian membaca pemahaman yang ditulis oleh Sukarmo Bauti mahasiswa program guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako yang berjudul Peningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Yang kedua ada membaca cepat. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Kartika Ratnasari, Julia MS, dan Henry Boeriswati yang berjudul Keterampilan Membaca Cepat melalui metode resitasi. Dalam penelitian ini berbentuk dengan penelitian tindakan kelas yaitu action research. Prosedur pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan metode penelitian tindakan kelas, kolaborasi dengan teman sewajarnya untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yang direncanakan 2 siklus. Kemudian diadakan diskusi cara memecahkan masalah yang terjadi dalam pemahaman membaca bahasa Indonesia. Membaca cepat bahasa Indonesia. Selanjutnya, penelitian ditulis oleh Nurdia Artu yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 4 SD Pembina yang melalui penerapan strategi Survey Question Reading Research Review SQ3R. Dan mahasiswa program guru dalam jabatan Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam penelitian ini berbentuk jenis penelitian yang digunakan adalah PTK, yaitu penelitian tindakan kelas yang bersifat deskriptif. Menurut Umar dan Kacau dalam Kalik 2007 bahwa PTK bertujuan untuk memperbaiki meningkatkan layanan profesional guru dalam menangani kegiatan belajar mengajar. Model PTK yang dipilih untuk mengungkapkan hasil penelitian sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh di kelas adalah model PTK yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, Jasrudin 2007. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Adapun karakteria yang digunakan untuk mengungkapkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman adalah sesuai dengan kriteria standar yang diungkapkan Nurkancana 1986.239 sebagai berikut. Taraf keberhasilan 80% sampai 100%, kualifikasinya baik. 70% sampai 79%, kualifikasinya baik. 55% sampai 68%, kualifikasinya cukup. 46 sampai 57%, kualifikasinya kurang. 0% sampai 46%, kualifikasinya sangat kurang. Berdasarkan kriteria standar tersebut, maka penelitian tertentu tingkat kriteria. Keberhasilan pada penelitian ini dilihat dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca secara individual maupun klasikal. Pada setiap siklus telah meningkatkan dan menunjukkan tingkat pencapaian keberhasilan. Selanjutnya ada kriteria standar tersebut. Maka penelitian
menentukan tingkat kriteria. Keberhasilan pada penelitian ini dilihat dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca secara individu maupun klasikal. Pada setiap siklusnya telah meningkat dan menunjukkan tingkat pencapaian keberhasilan. Di sini ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir dan paradigma penelitian pada halaman sebelumnya, maka penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis penelitian secara simultan, yaitu terdapat pengaruh pembelajaran membaca pemahaman terhadap peserta didik. Yang kedua ada hipotesis penelitian parsial, yang terdapat pengaruh pembelajaran membaca pemahaman terdapat di peserta didik. Yang terakhir ada terdapat pengaruh nilai rata-rata siswa pada pembelajaran membaca pemahaman. Yang kedua ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK, yaitu penelitian tindakan kelas yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Putra. Peneliti memilih lokasi ini untuk mempertimbangkan bahwa lokasi ini merupakan tempat yang mudah dijangkau. Selain itu, lokasi yang telah direncanakan peneliti sebelumnya untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Karena kemampuan membaca pemahaman siswa perlu ditingkatkan, subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 4 SD dengan jumlah 22 orang yang terdiri dari 11 perempuan dan 11 laki-laki dengan sasaran utama meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD. Teknik penelitian ini yaitu lembar evaluasi siswa. Yang kedua, tes wawancara dan tanya jawab. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data berupa lembar observasi aktivitas guru, lembar penilaian kemampuan membaca pemahaman, dan lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Lembar pengamatan aktivitas siswa untuk mengetahui kegiatan belajar siswa dalam menggunakan latihan terbimbing. Lembar penilaian kemampuan membaca digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam membaca teks yang disediakan guru. Di sini ada hasil data. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, pelaksanaan tindakan belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yakni 70% dari jumlah siswa. Hal ini dilihat pada pelaksanaan tindakan pada siklus 1 yang masih jauh dari yang diharapkan. Hasil observasi dan evaluasi pelaksanaan tindakan kelas lebih 2 lebih baik daripada siklus pertama. Hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan siklus tindakan tahap 2 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Karena meskipun proses pembelajaran tidak berjalan sesuai rencana, namun berjalan dengan lancar. Walaupun belum sepenuhnya mencapai indikator target, keberhasilan penelitian yang ditetapkan. Menurut pengamat peneliti sudah mulai kelas mengungkapkan tujuan pembelajaran, motivasi siswa, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa gangguan dari dalam dan luar kelas, serta upayakan untuk membuat struktur kelas dengan lebih baik. Di sini ada hasil siklus 1 dan hasil siklus 2 penelitian. Pada siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 50% dengan nilai rata-rata 63,13. Siklus kedua itu ketuntasannya
di sini ada hasil siklus 1 dan hasil siklus 2 penelitian. Pada siklus 1, ketuntasan belajar mencapai 50% dengan rata-rata 66,13. Pada siklus kedua, ketuntasan dengan 72,27 dengan ketuntasan mencapai 63,63%. Sekian proposal metodologi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.